Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyya karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, kita kembali terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus melimpahkan nikmat kepada kita semua, hingga kita pada pagi hari ini masih diberi kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita. Bapak-bapak jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kita pada pagi hari ini akan menyampaikan tentang kebaikan di balik musibah. Di mana tema ini terinspirasi gempa di Cianjur 5 hari yang lalu ya Pak. Ya. 5 hari yang lalu. Ini di mana saya merasakan gempa itu cukup besar. Alhamdulillah, semua alhamdulillah hanya sekian detik Pak. Sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan. Nah, gempa ini termasuk musibah. Tapi kita mengambil dari perspektif Islam. Di mana musibah itu? Tidak sekedar fenomena alam, akan tetapi boleh jadi gempa tersebut merupakan suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai orang yang beriman bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ini bisa jadi sebuah peringatan, ya, agar hamba-hambanya kembali kepada Allah, agar orang-orang yang bermaksiat bisa berhenti dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapat hal seperti yang demikian itu? Ya, di balik itu kita punya sikap sebagai seorang yang muslim. Tentu kita mengingat kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Kenapa sih Allah berbuat seperti itu? Menurunkan musibah. Karena musibah ini bisa jadi, atau gempa itu bisa jadi tanda-tanda yang Allah turunkan, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi untuk menakuti. Karena Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Isra ayat 59 ayat 59. Di akhir ayat itu Allah katakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa." Dan kami tidak mengirim tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti.
Itulah musibah. Di mana musibah adalah suatu yang tidak kita senangi. Musibah adalah sesuatu yang tidak kita kehendaki, namun itu pasti terjadi. Dan itulah salah satu di antara barangkali itu tanda-tanda Allah melalui gempa tadi. Jadi musibah itu bisa juga mengenai dirinya sendiri, bisa orang lain, bisa lingkungan. Karena musibah itu sendiri artinya bisa menimpa atau membinasakan. Dalam tafsirnya Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran mengatakan, musibah adalah kejadian apa saja yang menimpa manusia yang tidak dikehendaki. Jadi saya ulangin, musibah adalah kejadian apa saja yang menimpa manusia yang tidak dikehendaki. Macam-macam musibahnya ya Pak ya. Misalnya sakit. Kan kita nggak menghendaki sakit ya, tapi pasti terjadi. Atau rugi dalam berdagang, nggak akan kita kehendaki, tapi bisa terjadi. Atau kehilangan barang, kecelakaan, bahkan meninggal, itu semua adalah musibah. Dan musibah ini kalau kita korek di dalam Al-Quranul Karim, itu ada beberapa tempat. Ada 10 tempat di Al-Quran. Nah, arti kata musibah tadi sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang artinya apa yang menimpa manusia berupa yang tidak kita kehendaki, itulah namanya musibah. Ya. Apa yang menimpa manusia berupa yang tidak kehendaki, itu namanya musibah. Musibah merupakan kejadian yang datang atas ketentuan Allah dan tidak bisa ditolak. Kita sebagai manusia hanya bisa menghindari dari musibah yang sudah menimpa dirinya. Kalau misalnya kita sakit, kita menghindarinya dengan ikhtiar, bisa berobat, bisa istirahat. Juga ketika tertimpa musibah banjir, kita diwajibkan untuk menghindar, jangan malah masang, Bang. Bisa hanyut, tenggelam. Nah, upaya untuk menghindar dari musibah itu bukan pada tingkat pencegahan, seperti mencegah datangnya sakit tadi atau datangnya banjir, tapi pada tingkat penanggulangan, sehingga kita bisa menghindari, menanggulangi musibah-musibah tersebut, tetapi kita tidak bisa menolak musibah itu. Nah, adapun musibah terbesar bagi kaum muslimin adalah musibah apa Pak? Terbesar kaum muslimin. Pak Tato. Musibah terbesar kaum muslimin adalah yang menimpa agamanya, Pak. Yaitu kerusakan, bisa dari akidahnya, ibadahnya, atau akhlaknya. Karena musibah agama ini akan menyangkut perkara-perkara di akhirat.
Nah, kerusakan akidah misalnya seperti apa, Pak? Misalnya begini, Pak. Kita kehilangan barang. Taruhlah, misalnya kehilangan motor. Kalau kita nggak paham, kita nggak punya ilmu, sangat dimungkinkan dia akan mencari orang bodoh, Pak. Atau dukun. Jangan menyebut orang pinter, Pak. Kebalik. Biasanya gitu, Pak ya. Dulu, Pak, kehilangan duit, nyari kembah sono, kembah sini. Ya, Pak, ya. Minta ditemukan. Begitu datang ke dukun coklat, bilang, wah ini barangnya ada di Bekasi ini. Lagi dipakai si ini. Nah, tenang aja, nanti juga kembali. Nah, ini adalah salah satu contoh cacat akidah, Pak. Rusak akidahnya. Karena hakikatnya semua Allah. Bahkan orang yang maling tadi juga atas izin Allah. Sehingga semua harus kita kembalikan kepada Allah. Kita minta kepada Allah, doa kepada Allah. Itu kerusakan akidah. Kalau kerusakan ibadah kira-kira apa ini, Pak? Ya, kerusakan ibadah. Pak Anto kayaknya mau jawab ini. Ya, misalnya membuat-buat cara ibadah, Pak. Kemarin saya lihat di medsos itu, wah, di masjid di sholat laki perempuan pada joget-joget, Pak. Ya. Pakai mukena, ya, luar biasa. Yaitu orang yang membuat cara-cara ibadah sendiri yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Hal-hal seperti itu ibadahnya pasti ditolak. Karena Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amal yang bukan dari kami, maka amalan itu tertolak. Ya. Jadi kalau bukan dari tuntunan Rasulullah SAW, berdasarkan hadis ini pasti ibadahnya ditolak. Itulah kerusakan-kerusakan akidah dan ibadah. Ada lagi kerusakan akhlak yang semakin menjadi-jadi sekarang ini. Betapa krisis moral terasa sekali. Adapun musibah yang menyangkut fisik di dunia ini hanyalah membahayakan kehidupan yang dunia yang sementara ini aja, Pak. Kita sakit, ya disakit ya di dunia ini, Pak. Kita kena musibah apa saja, ya hanya di dunia ini yang sementara ini. Namun begitu, musibah ini ada peluang nih bagi yang dikasih hidayah, Pak ya, bisa mendapatkan atau mendulang pahala dengan musibah itu. Bahkan mendapatkan ampunan dosa kalau paham. Jika dibarengi dengan kesabaran, ketika kita mendapat musibah, kita sabar, tidak ngomel. Kadang kan kita ngomel-ngomel, kesel gitu, Pak, dengan musibah ini. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semua urusan kepada Allah semata. Kalau ada peluang pahala, berarti ada kebaikan di dalamnya. Ya, jadi musibah turun itu ada peluang kebaikan di balik semua musibah itu.
Karena jika Allah menghendaki kebaikan, nih, Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka ia akan ditimpakan musibah. Ini yang bilang Nabi, bukan saya, Pak. Jadi kalau Allah itu ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, ini ia akan ditimpa musibah. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yusibbu minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menimpakan kepadanya musibah. Nah, jadi kalau kita dapat musibah, itu pertanda Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Untuk itu ketika dapat musibah sebaiknya, yaitu tadi Pak, kita terima saja sih. Kita sabar. Kalau toh kita mengeluhilah sama yang memberi musibah. Kadang-kadang dapat musibah kan kita cerewetnya sama anak sama istri. Percuma Pak. Tapi kita mengeluh kepada yang memberi musibah. Nah ternyata musibah-musibah ini juntrungannya adalah kebaikan. Jadi banyak kebaikan di dalam musibah. Kalau begitu apa saja kebaikan-kebaikan di balik musibah? Kebaikan-kebaikan di balik musibah antara lain satu, yaitu senang atau ridho dengan musibah itu. Orang yang ketika mendapat musibah bisa menerimanya dengan senang, dengan ridho, maka Allah pun senang atau ridho. Allah juga ridho. Masalahnya, ada nggak yang seperti ini? Dapat musibah itu kok senang itu loh. Ini pelajaran buat diri saya sendiri juga Pak. Makanya saya terinspirasi dengan gempa itu, membuat cerita tentang musibah ini Pak. Oh ternyata di balik musibah itu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita terima. Nabi SAW bersabda, "Inna idhomal jazai ma'a idhomil. Inna idhomal jazai ma'a idhomil bala. Wa inna allaha iza ahabba kauman ibtahum. Faman radiya falahu ridho. Wa man sakhita falahus sakhata." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya musibah, tergantung besarnya bala atau ujian. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, ini kalau kita sekitar Pamulang ini mau dicintai Allah, maka Allah akan timpakan kepada mereka ujian atau musibah. Barang siapa yang ridho dengan Allah, dengan musibah itu, maka Allah pun ridho kepadanya. Tapi sebaliknya, barang siapa marah, jengkel dengan musibah itu, Allah pun marah kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik. Jadi sekali lagi, berbagai musibah yang datang kepada kita itu sebaiknya kalau kita mau mendapatkan ridho Allah, kita terima saja musibah itu dengan senang hati, dengan sabar. Sehingga kalau kita punya sikap seperti itu, Allah pun ridho dengan kita. Kalau Allah udah ridho, udah senang dengan hambanya,
Apa yang jadi masalah? Pasti beres sama. Semua masalah pasti beres. Mudah bagi Allah. Jadi itu yang pertama adalah senang atau ridho dengan musibah. Yang kedua yaitu dosa-dosa berguguran. Jika mendapat musibah, sebenarnya kan ada kebaikan yang diterimanya. Antaranya yaitu dengan digugurkan dosa-dosanya. Dan Allah menghapus kesalahan hambanya. Kan enak Pak. Kita terima musibah dengan senang, Allah pun senang. Ya. Kita terima musibah dengan senang, Allah pun menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Hal ini tercantum dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'id Al-Khudri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibbul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala husnin wala adan wala ghamin hatta saukati yusahuha illa kafarallahu biha min khotoyah." Tidak ada musibah apapun yang menimpa seorang muslim, apakah itu kelelahan, capek, terzalimi, sakit hati, sampai duri kecil yang menusuknya. Kecuali oleh sebab itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Ya. Menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Jadi di balik musibah itu sebenarnya kebaikan-kebaikannya ada yang berupa pengguguran dosa-dosa. Kita tertusuk duri, kita sabar, ya, itu pun bisa menggugurkan dosa-dosa, menghapus kesalahan-kesalahan. Kan enak Pak ya? Enak Pak Anies? Pulang kerja, kita capek, lelah, sampai rumah belum disediakan minuman sama istri, belum disediakan kopi, tapi sabar, nggak mengeluh, luar biasa itu. Dosa-dosanya begitu masuk rumah, gugur, kesalahan-kesalahannya dihapus. Enjoy saja pokoknya masuk rumah itu. Jadi nggak usah mengeluh Pak ini. Intinya itu nggak usah mengeluh. Ketika kita sedang capek, kita sedang lelah, nggak usah mengeluh. Enjoy saja Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu menghadap Allah tanpa dosa. Memang benar Pak, menghadap Allah itu nggak bisa ada dosa Pak. Pasti bersih dari dosa. Nah, untuk bisa berjumpa dengan Allah, maka harus bersih dari dosa. Kalau ada dosa, pasti akan gosok dulu Pak, dicuci dulu Pak. Kan kita nggak mau Pak dicuci dulu kan? Kita maunya juga bersih, sehingga kita insya Allah bisa tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab, bertemu dengan Allah tanpa dosa. Ya. Sebab Allah itu kan maha suci. Allah maha suci, maha bersih. Tidak menerima kecuali yang suci dan yang bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah maha bersih, maha baik, dan tidak menerima kecuali yang baik, kecuali yang thayyib. Makanya dengan seringnya
seorang muslim itu tertimpa musibah, boleh jadi itu pertanda bahwa kelak hamba akan berjumpa dengan Allah ya, dalam keadaan yang sangat senang, tanpa dosa. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma yazalul bala'u bil mu'minin wal mu'minati fi nafsihi wa walidihi wa malihi hatta yalqaulaha wa ma'alaihi khati'atun. Tidak henti-hentinya musibah menimpa seorang mukmin dan mukminat pada dirinya, anaknya, dan hartanya, sampai ia berjumpa dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Artinya bahwa musibah yang bertubi-tubi menimpa kepada seorang muslim dan muslimat itu tadi menggugurkan dosa, membersihkan dosa, menghapuskan kesalahannya. Sehingga dengan mudah seorang hamba yang bersih, yang suci menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namanya musibah, ya kalau diberi kebaikan terus-menerus, apa enggak habis dosanya, Pak? Kita diberi musibah, ada kebaikan, di balik itu ada kebaikan. Terus musibah lagi, kebaikan lagi. Insya Allah sampai habis dosanya dan bisa menghadap Allah dalam keadaan bersih. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu terbebas dari hukuman di akhirat. Oh, Masya Allah ini. Memang ada yang mau disiksa di akhirat? Enggak ada kan, Pak? Maka musibah ini luar biasa, Pak. Bisa membebaskan hukuman di akhirat. Kebaikan musibah yang lain adalah Allah menyegerakan hukuman hambanya di dunia. Jadi kalau kita menderita di dunia, boleh jadi kita sedang dihukum sama Allah. Karena ini sebagai kafarat supaya nanti kita tidak dihukum di akhirat. Kalau hukuman di dunia, ini bisa kita lewatin, Pak. Bisa kita lewatin. Sebab Allah tidak membebankan sesuatu sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hukuman-hukuman apa yang diterima oleh seorang muslim di dunia ini, insya Allah sebagai hukuman dunia saja. Nanti di akhirat tidak dihukum. Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya, maka Allah akan menyegerakan hukuman di dunia. Ya. Wa idza aradallahu bi abdihi sara amsaka anhu bidambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan, kejelekan bagi hambanya, maka Allah akan menahan hukuman atas dosanya sampai dibalas di hari kiamat. Masya Allah. Ini kalau Allah menghendaki kebaikan, Allah akan menyegerakan hukuman-hukumannya hambanya di dunia ini, Pak. Tapi kalau Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, Allah menahan, Pak. Malah kadang diberi kesenangan, kemewahan. Tapi sesungguhnya itu semua adalah hisab nanti di hari kiamat. Sekarang pertanyaannya, mending dihukum di dunia apa di akhirat?
nggak mending ya. Karena kita manusia kan, ya memang tempatnya salah, tempatnya dosa. Ya kita harus menerima konsekuensi bahwa kita harus dihukum. Tapi tenang Pak, ada clue supaya kita itu menerima hukuman yang ringan lah, itu aja lah. Yaitu banyak istighfar, banyak taubat Pak. Insya Allah banyak istighfar itu akan meringankan hukuman-hukuman kita, bahkan bisa membersihkan dosa kita. Ya hukuman di dunia tentu lebih ringan. Mending dihukum di dunia apa di akhirat tadi? Hukuman di akhirat saja itu yang paling ringan. Seperti bara ditaruh di telapak kaki sampai otak mendidih. Itu yang paling ringan hukuman di akhirat, Pak. Kan nggak mau Pak kita dihukum di akhirat, Pak. Untuk itu kita coba terus Pak, kita terus bermajelis, berilmu, sehingga kita akan tahu, kita belajar step by step supaya kita tahu hukuman di akhiratnya segini, kita akan nggak mau dihukum. Gimana caranya supaya kita tidak mendapat hukuman? Itu hukuman yang ringan aja seperti itu, mengerikan, Pak. Nah, yang kelima, masih ada waktu. Kebaikan-kebaikan di dalam musibah adalah mendapatkan ganti yang lebih baik. Ini kalau kita dapat musibah, kita terima dengan senang, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Nah, ini contohnya yaitu ketika seseorang ditinggal suami atau istrinya, Pak. Kalau dia memang pengen nikah lagi, kawin lagi, ini kalau kita menghayati hadis ini, insya Allah akan diberikan ganti yang lebih baik. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah lalu ia mengucapkan seperti apa yang telah Allah perintahkan, yaitu ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ja'jurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Ya. Jadi kalau seseorang yang terkena musibah, ditinggal istri, kalau kita ditinggal istri aja ya Pak ya, yang gampang ambil contoh, lalu berdoa seperti ini, innalillahi wa innalillahi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Berkata Ummu Salamah, ketika meninggal suamiku Abu Salamah, maka aku berkata, tidak mungkin ada seorang muslim yang lebih baik dari Abu Salamah, keluarga yang pertama hijrah kepada Rasulullah SAW. Kemudian aku membaca doa tersebut, maka Allah menggantikan untukku seorang suami, yaitu Rasulullah SAW. Jadi Ummu Salamah itu ditinggal suaminya, lalu ia pernah mendengar hadis itu, dia amalkan, Allah memberikan suami yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Mau Pak berdoa gini Pak? Ya kalau mau sendirian terus nggak apa-apa sih.
Ya, luar biasa. Ada kebaikan di dalam musibah itu. Kemudian, ya kalau nggak percaya dipraktekkan aja, Pak. Yang terakhir yaitu yang nomor 6. Ya, ini lebih spesifik lagi, Pak. Yaitu apa ini? Doa ketika melihat orang terkena musibah, Pak. Kalau tadi kan kita yang terkena musibah itu. Sekarang kita yang melihat orang yang terkena musibah. Seperti di Cianjur itu kan kita nggak kena musibah ini, alhamdulillah. Tapi kita melihat musibah itu. Nah, ini ada doanya. Kalau berdoa dengan doa ini, dijamin oleh Nabi, kita tidak akan kena seperti itu. Ya, ketika melihat seorang tertimpa cobaan atau musibah, maka sebaiknya umat Islam, kaum muslimin, membaca doa ini. Berikut doa yang bisa diamalkan agar tidak mendapat ujian atau musibah seperti orang yang tertimpa musibah tersebut. Doanya apa? Doanya pendek, Pak. Kalau bisa tolong dihafalin. Kalau sudah hafal, tolong diamalkan. Ketika kita melihat apa saja, Pak? Ketika kita melihat kecelakaan, berdoa dengan ini. Dijamin oleh Rasulullah, kita tidak akan kena kecelakaan seperti itu. Apa doanya, Pak? Alhamdulillahilladzi afani mimma ba'talaka bihi wa fadzalani ala kasiri mimman khalaqa tafdila. Pendek, Pak. Ya, nanti kalau yang mau hafalin Jabri aja, Pak. Jabri aja, Pak. Ya, paling $2, $3, Pak, nggak apa-apa, Pak. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan benar-benar mengutamakanku dari makhluk lainnya. Saya ulangin, Pak. Alhamdulillahilladzi afani mimma ba'talaka bihi wa fadzalani ala kasiri mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan benar-benar mengutamakanku dari makhluk lainnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang melihat orang yang tertimpa musibah kemudian mengucapkan doa ini, maka dengan izin Allah ia diselamatkan dari musibah tersebut. Apapun hal tersebut selama ia masih hidup. Namun hendaknya, nah ini adabnya, ia mengucapkan doa ini dengan suara sir, pelan. Jangan di depan orang musibah, alhamdulillah saya nggak kena musibah. Jangan, Pak. Ya, tapi dengan sir, alhamdulillahilladzi afani mimma ba'talaka bihi wa fadzalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Ya, dengan membaca doa ini dengan sir dan tidak mendengarkan kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Ya. Jadi atas izin Allah, orang yang melihat dan berdoa dengan doa ini, Allah selamatkan dari musibah tersebut, terhindar dari musibah-musibah tersebut. Ya, itu ada beberapa kebaikan-kebaikan, ya, di antaranya kita senang, terus kemudian apalagi, Pak, dapat ganti yang lebih baik, kemudian terbebas dari hukuman di akhirat dan lain-lain. Ya, sekali itu saja dulu ya, waktu sudah hampir surut. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari kebodohan saya sendiri. Masih ada waktu sedikit, barangkali ada pertanyaan atau ada tambahan, silahkan, Pak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
surat apa yang artinya bahwa musibah itu terjadi akibat karena kerusakan di bumi oleh baik di darat maupun di laut oleh manusia. Itu terjadi karena terjadi kerusakan karena akibat ulah manusia. Iya. Misalnya seperti ada penebangan pohon, sehingga terjadi erosi, terus banjir dan Reklamasi. ya, Itu ya. reklamasi. Iya. Nah itu bagaimana bahwa terjadi itu bukan memang itu kehendak Allah, tapi diakibatkan oleh Ulah manusia. Kira-kira bagaimana, Pak? Ya. Ya benar Pak. Memang semua musibah itu semua atas izin Allah. Tapi izin Allah kan ada dua Pak. Yaitu izin dengan ridhonya dan izin dengan murkanya. Nah kalau orang sudah melampaui batas dalam mengelola bumi ini, maka dengan izin murkanya Allah akan menimpakan musibah Pak. Ya kalau berapa juta hektar ditebang, dibakar, itu bukan menzalimi orang lain Pak. Itu kan sudah melampaui batas Pak. Mestinya kalau zaman dulu ya kita itu ada tebang satu pohon, tanam satu pohon, tebang satu pohon, tanam. Kalau ini kan dibabat habis. Begitu juga kemarin yang saya dengar di medsos itu di Bandung mana itu, udah berapa ribu hektar itu babat habis. Kalau melihat kayak gitu serem Pak, seru Pak. Sehingga tanahnya menjadi erosi, nggak bisa menahan air Pak. Ya itulah akibatnya dari ulah manusia, mengakibatkan longsor, mengakibatkan erosi, banjir, dan lain sebagainya. Musibahnya itu atas izin Allah, tapi ulahnya itu karena ulah manusia yang melampaui batas. Begitu juga laut Pak. Laut udah bagus Pak, sudah reklamasi, ditambahin, padahal tanah di tempat lain masih banyak. Kenapa itu diuruk padahal itu untuk ekosistem Pak ya. Nah karena akibat ulah manusia yang melampaui batas ini, ya Allah turunkan bala, turunkan musibah supaya bisa berpikir. Afala ta'qilun, supaya kita dapat berpikir, oh ternyata ini salah begini, salah begitu. Nah, makanya apa-apa itu memang harus kira-kira Pak, nggak bisa terus itu kan bisa jadi akibat serakahnya Pak, serakahnya manusia ya. Iya Pak Chandra? Iya Pak. Kalau ada satu wilayah karena memang ada perbuatan dari segelintir orang, tapi yang kena semuanya nih. Iya. Kalau bahasa Sundanya collateral damage lah. Waduh. Jadi yang nggak ngelakuin Kena juga ya. Itu bagaimana penjelasannya? Bapak buka surat Al-Anfal ayat 25 Pak. Jadi musibah di satu lingkungan tidak hanya menimpa orang yang terkena musibah sendiri, tapi seluruhnya, entah di dalamnya ada orang Islam, orang mukmin, orang apa saja. Al-Anfal 25, surat ke-8 Pak. Ya begitulah, kan nggak mungkin kan dari suatu tempat ini yang zalim satu orang. Iya. Terus Allah turunkan musibah yang kena dia sendiri. Padahal ayat itu menerangkan semua akan kena walaupun dia orang mukmin. Coba dibacakan aja Pak. Iya. Tidak hanya orang yang zalim saja Pak, ada yang akan menyiksa. Nah, supaya nggak begitu gimana Pak? Ya. Tapi itu nanti ada hadisnya begini Pak. Ya, hadisnya itu
Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana orang-orang mukmin yang tidak berdosa, tidak berbuat kesalahan kok kena musibah? Apa kata Rasulullah? Nanti Allah akan maafkan atas orang-orang beriman itu ketika terkena musibah. Enak lah. Akan dimaafkan oleh Allah nanti. Nggak apa-apa kamu maafkan, aku maafkan kata Allah gitu. Kita sebagai orang yang tinggal di situ dan mengerti misalnya kemarin tuh, misalnya di Cianjur itu banyak pemberontakan, banyak yang begitu dan itu tinggal tunggu waktu kan? Iya. Tinggal tunggu waktu di azab lah. Nah, apa upaya kita supaya nggak termasuk yang tadi itu ikut kena musibah? Ya, kalau kita punya kekuasaan, nah yang pertama kalau kita kekuasaan, kita harus mengingatkan Pak. Berarti mengingatkan itu harus. Harus Pak. Sebentar, hadisnya saya barang siapa barang siapa. Nih, satu komplek itu ada yang kumpul kebo. Gue nggak tahu. Tiba-tiba Man ro'a minkum. Ya. Man ro'a minkum, barang siapa melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, kekuasaan, Pak. Jika tidak mampu, cegahlah dengan lisanmu. Jika tidak mampu, iman kita mengingkari, Pak. Nah, itu kalau begitu tadi, ya itu kalau punya kekuasaan, ya diingatkan Pak, dicegah Pak. Minimal, ya itu tadi, kalau itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kita berdoa saja Pak. Itulah selemah-lemahnya iman. Ya Pak, iya. Punya kuasa. Oh iya Pak. Kalau kita nih yang tinggal di daerah situ kan Pak, kan? Kalau RT tinggal aja. Iya. Tapi kan misalnya emang dia turun-temurun di situ kan susah juga Pak ya. Tapi kekuasaan kalau sekarang kan juga harus punya dasar hukumnya, payung hukumnya gitu Pak. Nggak bisa semena-mena juga. Tapi antara sesama manusia itu dia harus mengingatkan. Iya Pak. Karena peringatan itu kan perlu Pak. Ada satu kampung nih, isinya 50 orang. Yang 15 jadi LGBT misalnya. Iya. 35 orang kan kudu ngingetin gitu kan. Iya Pak, harus Pak. Kalau ngingetin udah, dia masih begitu juga. Iya. Iya. Betul Pak. Kalau bisa hijrah. Bukan yang 15 gitu. Iya. Gimana? Pilihannya gimana? 15 kita usir Pak. Gitu. Usir aja. Kalau diusir, ya kalau berani itu nggak apa-apa Pak. Kan ya perang. Tapi ya yang terbaik itu yang LGBT tadi urusan sama Allah aja. Kalau kita mampu ya kita hijrah, kita pindah. Di Cianjur itu banyak ulama yang sudah mengingatkan dan segala macam. Iya. Ya itu karena mungkin dablek aja Pak. Allah turunkan musibah itu, sentilan aja itu. Karena yang saya dengar beritanya setiap tahun nambah. Iya. Ya kan? LGBT itu nambah. Iya. Masa. Aku yang mengkaitkan ini dengan Iya, iya. begitu. Karena begini. Ya sebab iya. Ya bisa jadi Pak itu Pak. Ada masih saudara jauh dari kakak saya yang kebetulan ikut jadi misionaris di situ. Jadi bukan bicara masalah kakaknya, ini udah fakta. Iya. Bahwa keras di sana tuh kristenisasinya. Kan satu kampung ada yang hampir 100%. Di Panyawangan. Iya. Desa Panyawangan. Jadi ada apa namanya iparnya kakak saya yang pindah agama dan dia Oh. punya anak. Oh. Salah satunya jadi Misionaris. Oh. dia tahu kan Oh. area kerjanya di sini tahu dia bilang kita gitu. Makanya itu kan kita sebagai umat muslim yang lain yang banyak
sampai kayak begitu. Masih ada yang kurang di situ. Benar nggak? Kita Ya. ada salah juga, Pak. Benar nggak? Betul, Pak. Ya itu. Ada orang nggak kurang makan, kurang apa, misalnya kurang pendidikan, kurang apa, itu diem aja gitu. Baru kita banyakkan di situ. Iya. Tingkat kepeduliannya kurang, Pak, kita, Pak, ya. Bisa sampai kayak gitu. Wakil gubernurnya Ustaz itu tuh. Iya. Apalagi itu yang paham ya. Di Tasik tuh. Iya. Iya itu memang asik loh. Ya, justru itu karena dia seorang alim. Kalau ada begitu kok didiamkan ya udah. Pertanyaannya kenapa di Cianjur? Kenapa nggak di Bali yang dimungkinkan maksiatnya lebih besar daripada itu ya Pak ya? Kenapa nggak di Bali itu yang banyak maksiat ya? Salah satu ustaz penceramah mengatakan kalau nama-namanya orang non muslim di Batak, di Manado kita udah biasa. Iya. Tapi ini mah di Cianjur. Iya. Muhammad Sahlan, tapi Kristen lu kan kayak gitu. Iya. Dan fotonya tuh Kami 100% kayak jilbab, Pak. Iya. Mereka lagi masalah. Kan memang ada kristenisasi kan di sana, Pak. Kalau misalnya di Papua kristenisasi ya oke lah. Tapi ini memang di Jawa Barat yang memang hampir 80-90% itu umat Islam katanya gitu. Dan target dia ternyata apa? Targetnya dia mengkonvertkan di wilayah Jawa Barat itu kan. Istilahnya kalau P3 mau menang di Jawa Barat. Luar biasa. Yaitu intelijen internalnya yang kurang itu, Pak. Sehingga bisa lolos sampai begitu. Udah lama itu. Nah, itu. Dan itu Dan itu kan udah viral kan itu kan. Tapi kan seolah-olah didiamkan saja. Iya, makin berkembang nih. Dan ketika ada yang mengaitkan Misalnya dengan itu, Pak. Banyak orang yang nggak dikait-kaitkan lah. Itu kan fenomena alam gitu. Iya. Ya makanya saya tadi bilang dari perspektif Islam, Pak. Ya, membacanya dari itu. Kalau dari dunia wah udah. Kalau kita kan melihat ada apa-apanya nih. Iya. Mobil apapun kan begitu ada gempa dia tanya. Oke, kita berdoa besok saya tinggal dari kampung ini saya mau kenapa? Kalian melakukan apa? Dia bilang begitu. Mungkin begini, Pak. Ya. Waktu suruk sudah tiba. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.